Bu Ketua Forum yang saya hormati dan teman-teman pegiat kemanusiaan kebencanaan yang saya hormati pula. Mohon maaf sedikit menambahkan, tetapi sebelumnya kami mohon izin dulu Bu Ketua dan Mas Ridwan, Pak Ridwan. Kami mohon maaf sekali jam 11 maksimal kami izin undur diri, Pak. Karena tadi malam ada kegiatan di Tegal sampai di rumah jam 2 kurang lebih. Sehingga mohon maaf malam ini mau izin tapi kok eman-eman, lama tidak ketemu, lama tidak kumpul, kangen juga. Dan mohon maaf beberapa waktu yang lalu Bu Ketua dan rombongan mampir ke Pekalongan gitu, cuman tinggal pergi juga. Mohon maaf. Mas Tadun nih Bu Ketua dan teman-teman semuanya, pegiat kemanusiaan saya hormati, menginformasikan saja Bapak dan teman-teman semuanya bahwa beberapa waktu yang lalu kami dari MDMC merespon status Gunung Dieng sesuai dengan rencon yang dimiliki atau dibuat oleh BPBD Batang, BPBD Jateng dan instansi terkait. Kita awali dari pertemuan di Bantul, Banjarnegara sekitar 2 pekan yang lalu, maksudnya Kamis. Ya, hari Kamis 19. Meningkatnya status Dieng dari saat ini masih waspada ya, meskipun sudah agak turun. Ini kami disentil oleh pimpinan kami bahwa penanganan kebencanaan itu lebih sering kita ada bencana baru kita respon. Sehingga bahasa beliau, kita ini seperti lidah layangan putus, Pak. Jadi selalu ketinggalan, dapat pun kita sudah bawa belum. Nah, jadi di masa ini kami dituntut untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Kami ngabari Pak Ulur dalam hal ini, BPBD, dan kami minta informasi terus dari Pak Sur terkait dengan perkembangan Gunung Dieng. Untuk itu mohon izin Bu Ketua, mohon maaf sekali kami belum ngabari penjenengan. Nanti rencananya kami akan sowan penjenengan secara khusus untuk membahas hal ini. Jadi kami sudah 3 kali pertemuan mengantisipasi naiknya status Gunung Dieng. Kita pelajari renkonnya, termasuk sampai ke evakuasi dan seterusnya, Pak Dir, dan kami fokus di sementara kami fokus penanganan untuk renkonnya itu di Pranten. Jadi Pranten nanti turunnya kemana, kemudian kita tata shelternya, kita tata dan seterusnya sampai kepada pelayan-pelayan termasuk medis, nanti BSMI dan nanti ke PPNI ya. Oh, ngapunten nggih. Saya kenalnya Pak Joko. Nggih ngapunten. Nah niki Pak Sinten? Amin. Oh, Pak Amin. Meh podo ya. Jadi teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya, mohon maaf kami masih fokus di situ. Harapannya status Dieng segera normal lagi, turun. Tetapi kalau kemudian naik maka kita sudah agak siap. Cuman memang kami dari MDMC karena melalui jaringan tadi yang disampaikan Pak Din, kita tidak mungkin merespon untuk saat ini di Gerlang Raya. Kita belum punya channel di situ selain Rapi ya Pak siapa itu? Pak Gondrong itu ya. Nah, itu yang madep sana ya Mas ya. Nah, itu. Nah, selain itu kita belum punya channel sehingga kami fokuskan di Pranten. Tentunya dengan berbagai pertimbangan, dan kemarin kita sudah hitung biaya yang kita butuhkan ketika ternyata ada kejadian di Dieng. Kita sudah hitung kita habisnya sekian melayan Pak Bu, ngapunten Bu Ketua nggih. Tapi saya yakin karena Bu Ketuanya ini, Ketua Forum relawannya ini, masalah duit niku insyaallah gampang ya. Jadi kita tidak pusing. Amin. Aman ya. Ini yang kemudian menjadi tujuan kami, kapan-kapan kami ingin sowan secara pribadi ke Bu Ketua. Ya salah satunya untuk itulah rahasia umum Mbak Titi. Nah, tapi itu untuk kebutuhan bersama. Kita sudah mencoba mempelajari renkon itu dan kemudian kita terjemahkan ke dalam kebutuhan-kebutuhan dan layanan. Dan asumsinya sesuai renkon, respon kita adalah 30 hari ketika terjadi itu. Jadi untuk pelayanan 3 pelayanan yang sementara kami persiapkan adalah DU, medis dan
shelter. Ini kita habiskan setidaknya 150 juta, Bu. Itu hitung-hitungan kita, hitung-hitungan negara jelas lebih mahal lagi. Tapi sekali lagi ada Bu Ketua, nggak usah mikir masalah. Ini mungkin yang tadi disampaikan Mas Hanif, kalau akan ada pelatihan Pak Ridwan ya, kita agak mengarah ke sana, apa yang kita butuhkan dan apa yang mengancam wilayah kita, sehingga nanti ketika terjadi sesuatu kita tinggal klik saja. Yang bertanggung jawab untuk evakuasi temannya sudah banyak, yang ada di posko, kemampuan manajemen poskonya sudah bagus, sehingga nanti kekhawatiran kita ketika respon bersama memang itu yang rancu di kita. Semuanya pengen berkibar benderanya masing-masing. Makanya mungkin ada baiknya Bu Ketua kita buatkan satu bendera besar yang di situ kita masuk semua. Jadi ketika ada respon ya sudah bendera kita ya itu. Respon bersama maksudnya ya. Kalau respon personal ya mungkin tetap kita butuhkan, tetapi personal di sini adalah maksudnya personal lembaga ya. Saya kira tetap ada seperti itu, tetapi ada bendera besar kita yang kemudian menjadi bendera kebanggaan kita, dan di situ kita tidak membeda-bedakan. Meskipun tadi Racika Palem disampaikan lebih banyak di pra bencana, ya memang kekhususan Racika ada di situ. Kalau saya diminta untuk evakuasi ora iso, Mas. Saya bisanya ya hanya seperti ini. Nah, jadi nuwun sewu Bapak-bapak, para pegiat, Bapak Ibu, para pegiat kebencanaan semuanya, mohon maaf sekali kami beberapa kali hanya menginformasikan lewat grup saja ketika sudah kita eksekusi, karena banyak respon kita yang tadi disampaikan Pak Din, kita bersinggungan dengan pihak luar ya Pak Din ya, sehingga kita kemitraan tadi dalam tanda kutip yang masih kita optimalkan, sehingga harapannya penanggulangan kebencanaan dan berusaha untuk meringankan beban bersama ini kita bisa maksimalkan. Mungkin itu Bu Ketua dan semuanya yang saya hormati. Kami membutuhkan dukungan panjenengan semua. Kita nanti sinergi, kita saling mengisi, kita berlomba dalam kebaikan, dan kita berusaha untuk menjadi yang terbaik dari yang baik. Karena saya yakin niat kita baik semua, hanya saja mungkin cara kita yang masing-masing sehingga kesannya agak itu DCI dan seterusnya. Ya memang naik kami dari shelter biasa carry Pak, orang syuting. Terus tidak ada yang syuting kami, sing di syuting ya kayak cangkel lah gitu ya. Bagian evakuasi itu kayak Mas Aji yang meroti dalan di syuting, naik kami di syuting ya. Makanya kami sering bawa kamera sendiri Mas Aji, ngapunten. Syuting Pak. Kalau apa ya? Ngatur. Nek sensornya mati ya. Itu saja, mohon maaf, dan sekali lagi dengan datangnya teman-teman dari Gringsing kayak yang pecinan saya kira sudah cukup mewakili kami Bu. Setelah ini kami mohon izin titip yang di pojok sana itu lah, saya lagi noleh ke sini. Mohon untuk dibaik-baikin sisi saja itu yang di sana. Oh ya gitu. Mohon maaf, Renkon Batang saya kira perlu dianu Pak Ridwan ya. Renkon Dieng. Barangkali Renkon terkait dengan roh itu juga mungkin kita sudah punya, tapi yang saya pelajari atau yang kami terima baru Renkon yang atas, karena kita kemarin komunikasinya dengan Wonosobo dan Banjarnegara. Kalau memang Renkon itu sudah ada, tentunya BPBD Mas Aji, langkah kita akan lebih indah, lebih nyaman, karena ketika terjadi satu sudah jelas nanti evakuasinya kemana, titik shelternya di mana, layanan DU-nya bagaimana, dan seterusnya, sehingga kita tidak gagap lagi. Yang sekarang terjadi, mohon maaf, mungkin disampaikan Mas Haji ya ke Pak BPBD, Renkon itu menjadi dokumen, menurut saya dokumen seperti dokumen rahasia. Susah kita mengakses itu, padahal itu adalah kitab suci kita, petunjuk, bukan kitab suci Pak ya, petunjuk kita kan di situ. Kalau kita memahami Renkon Dieng, maka ketika Dieng meletus atau terjadi satu, kita sudah gak mudah ya. Demikian juga ketika yang lainnya. Yang susah adalah mungkin di yang lainnya, kecelakaan dan seterusnya. Mohon maaf banyak kalimat dan hal yang kurang bermanfaat dan kurang berkenan. Saya lagi mohon maaf. Mungkin saya tidak ikut mendengarkan penjelasan nanti penjenengan, datang atas tanggapan penjenengan, tetapi saya
insya Allah kalau kami MDMC berkomitmen untuk senantiasa bekerja sama, bersinergi, dan kami intinya kami mengikuti alur yang ada di FRBB. Apapun itu, selama terkomunikasikan dan dengan baik, insya Allah akan lebih bagus juga. Sekali lagi, mohon maaf. Sekali lagi yang ketiga kali, mohon maaf sekali lagi. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.